Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jibril Asani dengan NIM 23041111321. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fauzan Nazima dengan NIM 230415532 dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan kelas A. Halo, saya Tonjino Dema Saputra dengan NIM 23041141734. Halo, perkenalkan nama saya Mary Kristiani Simanunang dengan NIM 23041141600. Perkenalkan, nama saya Safia Rahma dengan NIM 23041111339. Halo, perkenalkan nama saya Mary Kristiani dengan NIM 230411424. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indonesia dengan NIM 23041141729. Saya dari PHPA. Jelaskan tentang definisi rendering. Dalam teknik rendering ini ada dua teknik, yaitu rendering kering dan basah. Di sini saya akan menjelaskan tentang rendering basah. Rendering basah adalah perebusan dan pengoperasian menggunakan air. Rendering basah juga menggunakan metode ekstraksi minyak ikan yang sering digunakan karena metode ini tidak memerlukan bahan kimia selama proses dan ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi dan mudah diaplikasikan untuk pengolahan limbah. Ekstraksi rendering basah paling banyak dilakukan oleh industri pengolahan minyak ikan. Tahap utama dari teknik ini adalah perebusan, pengopresan. Terus tujuan dari perebusannya adalah untuk mengkoagulasikan protein dan memecah dinding sel, melepaskan minyak dengan air. Tujuan pengopresan adalah untuk memisahkan minyak dari padatan dengan sempurna. Minyak kasar diperoleh setelah dipisahkan dari air melalui pengendapan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode wet rendering. Metode wet rendering merupakan metode yang sering digunakan untuk mengekstrak minyak ikan. Metode ini menggunakan panas dari air untuk membantu proses dari ekstraksi. Perlakuan suhu bertujuan untuk menggumpalkan protein serta merusak membran sel sehingga minyak dapat terekstrak keluar. Kemudian, adanya air memudahkan pemisahan antara minyak yang mengekstrak akan mengapung pada permukaan air. Kemudian, penggunaan suhu ekstraksi berpengaruh terhadap kualitas minyak ikan yang akan dihasilkan. Selanjutnya, suhu ekstraksi yang tinggi menyebabkan penurunan kualitas minyak ikan akibat terjadinya reaksi oksidasi. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil ekstraksi dari metode wet rendering. Metode wet rendering ini menghasilkan asam lemak tidak jenuh yang lebih tinggi dibandingkan asam lemak jenuh dari metode dry rendering. Beberapa keunggulan dari menggunakan metode ini yaitu penggunaan Aquades sebagai pembawa yang relatif aman dan efektif dibandingkan pelarut kimia. Penggunaan temperatur yang rendah bisa dilakukan jika ingin menghasilkan rasa minyak atau lemak yang netral. Namun metode ini kurang populer karena proses metode wet rendering ini menghasilkan minyak atau lemak yang relatif rendah. Sedangkan untuk menghasilkan
minyak atau lemak yang dengan jumlah yang besar, itu menggunakan proses wet rendering dengan menggunakan suhu dan uap air yang tinggi untuk menghasilkan minyak atau lemak dengan jumlah yang besar. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode ekstraksi dengan menggunakan rendering basah. Untuk mendapatkan minyak ikan dengan menggunakan metode rendering basah, yaitu meliputi pembersihan ikan dari sisik, insang, isi perut, kemudian dicuci sampai bersih, lalu dilakukan penimbangan terhadap berat ikan. Kemudian dilakukan pengukusan dalam air mendidih selama 30 menit. Setelah itu dilakukan proses pengepresan untuk mengeluarkan cairan minyak dan air. Cairan yang dikeluarkan dari proses pengepresan dipisahkan menggunakan corong pisah. Setelah itu dilakukan sentrifus selama 10 menit dan akan menghasilkan minyak ikan kasar. Ke sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan alat dan bahan yang digunakan di wet rendering ini. Yang pertama itu alat yang pertama ada mixer, kedua timbangan, itu ada gelas kimia, gelas ukur, pipet, pengaduk, hot plate, spektrometer, UV-VIS, tabung ukur, dan evaporator. Sedangkan bahan yang digunakan adalah seperti bahan sampelnya daging ikan, itu larutan Na2S200, IN, larutan P-anisidin, dan aquades. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan hasil ekstraksi menggunakan metode wet rendering dengan suhu 100 derajat Celcius. Jadi kesimpulannya, efisiensi tinggi dalam memisahkan komponen yang bernilai minyak dan protein dari bahan baku, dan itu dapat memanfaatkan limbah ikan yang biasanya tidak terpakai, menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Biasanya proses rendering basah ini digunakan di pabrik pengolahan ikan atau pabrik pengolahan limbah perikanan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi limbah. Terima kasih.